semuanya, selamat datang di podcast kami. Jadi, podcast kita kali ini akan membahas tentang toxic masculinity. Nah, walaupun kita bertiga nih perempuan, tapi justru itu letak asiknya. Jadi kita bisa memandang bagaimana sih toxic masculinity ini bisa memengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Oke, di sini aku bersama dengan dua narasumber. Narasumber pertama yaitu Naida dan narasumber kedua yaitu Nafila. Hai semuanya. Jadi kita akan memasuki pembahasan intinya ya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Jadi menurut narasumber kita nih, apa sih bentuk dari toxic masculinity yang paling sering ditemui nih dalam lingkungan kita? Oke, kayaknya yang paling sering itu tuh laki-laki tuh dituntut untuk selalu kuat sih. Jadi mereka itu ketika mereka sedih, mereka itu terbiasa untuk menahan karena mungkin takut dibilang cengeng atau mungkin dibilang lemah gitu. Hal-hal itu tuh malah membuat tuh laki-laki tuh sulit mengekspresikan kesedihannya sehingga mengeluarkannya itu lewat amarah dan seperti pensi sih tepatnya. Ya, kayak menahan emosionalnya mereka gitu. Betul. Terus mengekspresikannya mereka dengan cara yang salah. Iya. Oke. Kalau menurut Nafila nih, gimana pendapatnya? Iya, sebenarnya aku juga setuju. Jadi aku sering melihat di lingkungan sekitarku kalau laki-laki tuh dituntut harus selalu benar. Mereka dituntut harus selalu jadi pemimpin, harus tahu segala sesuatu, harus punya semua jawaban gitu ya. Padahal kan manusia tuh wajar lah kalau misalkan dia nggak tahu sesuatu gitu ya. Nah, tapi kebanyakan laki-laki tuh diajarkan sejak kecil bahwa harga dirinya itu terletak dari kontrol dan juga dominasi begitu. Yang sering kita lihat juga di masyarakat itu laki-laki lebih mendominasi, bukan ya? Iya. Yang aku lihat juga nih, laki-laki itu sering menjadi lambang kepemimpinan, terutama nih misal dalam organisasi. Nah, laki-laki itu dituntut untuk kuat dan memiliki rasa untuk mengayomi anggotanya tentunya. Nah, tapi sebenarnya tuh mereka selain dituntut, tapi mereka emosionalnya juga harus ini kan ditunjukkan juga. Nah, mereka tidak menunjukkan emosional mereka tapi dituntut nih gitu. Nah, sejalur sama statement itu tuh laki-laki tuh jadi kayak punya standarisasi yang membuat mereka itu harus hidup sesuai standar itu dan kesulitan untuk hidup seperti layaknya manusia gitu, yang bisa ekspresif dan lain sebagainya. Dan contohnya itu kayak laki-laki tuh harus be a man. Kita tuh harus seperti laki-laki, kita harus seperti ini, seperti ini. Nah, itu tuh statement yang sebenarnya menghancurkan laki-laki sendiri seperti itu. Nah, kita juga nih sebagai perempuan jadi saksi utama kan, bagaimana laki-laki tuh menerapkan standarisasi tersebut dalam masyarakat. Laki-laki tuh terlihat kuat pada luarnya, namun pastinya mereka mempunyai perasaan yang disimpan tentunya. Mereka mempunyai emosional yang belum terungkapkan sepenuhnya, dan hal tersebut mungkin yang menjadi faktor utama depresi dalam laki-laki. Oke, jadi kita geser nih ke pembahasan yang selanjutnya. Jadi menurut kalian berdua nih, apa sih dampak dari toxic masculinity ini yang paling terlihat dalam laki-laki? Pada penglihatan itu gimana? Apa yang terlihat? Kalau menurutku tuh kesepian ya. Karena sejauh yang aku lihat dari lingkungan sekitarku gitu, kayak banyak banget laki-laki dewasa yang nggak punya circle untuk curhat. Iya benar. Kalau kita sebagai perempuan kita biasa nih curhat sama teman-teman kita ya. Ini masalah curhat. Iya, sedih curhat, apa curhat gitu. Tapi kalau kita lihat laki-laki itu kan jarang banget ya kalau curhat. Iya benar. Jadi mungkin akhirnya mereka menganggap bahwa pasangan mereka itu jadi satu-satunya tempat mereka buat curhat. Nah, itu kan nanti jatuhnya kan bisa jadi beban ya buat satu orang gitu. Kayak setuju sih, karena mungkin laki-laki tuh ngerasa nggak ada ruang aman selain pasangan mereka. Jadi mereka itu kayak cenderung sebenarnya ya kesulitan memahami diri mereka sendiri gitu. Apalagi perasaan mereka gitu.
Jadi kadang laki-laki itu cenderung kalau misalnya ditanya kayak kamu lagi kenapa, kamu nggak Cuek. apa-apa, jawabannya itu biasanya kayak cuma nggak apa-apa, capek aja, atau kayak nggak apa-apa sih, kayaknya kesel aja gitu doang. Nah, setuju banget sama statement ini karena yang aku lihat nih dalam laki-laki itu mereka tuh kayak terprogram untuk selalu kuat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kayak emosi yang seperti marah atau sedih mereka tuh selalu menekan itu, sehingga lama-kelamaan tentu saja akan menggunungkan emosi tersebut dan mungkin akan meledak sewaktu-waktu mungkin. Dan itu sih yang paling menurutku paling krusial di permasalahan ini. Benar. Dan kadang ya laki-laki tuh menyebabkan angka kekerasan kayak alkoholisme atau bahkan bunuh diri gitu tuh tinggi karena mereka itu ngerasa mereka nggak punya tempat untuk rapuh dan tidak punya tempat untuk lemah seperti itu sih kayaknya. Jadi mereka aslinya terlihat kuat, tapi sebenarnya dalam dirinya tuh mereka rapuh gitu. Dan ini juga bisa berdampak ke cara mereka membangun hubungan sih. Ya, banyak laki-laki itu kan kayak sulit untuk membicarakan masa kecilnya, traumanya, insekuritasnya gitu. Nanti dampaknya itu hubungan mereka akan jadi dangkal gitu kan. Jadi komunikasinya buruk dan perempuan ini jadi sering dijadikan penanggung jawab emosional dalam hubungan mereka. Laki-laki melampiaskannya dengan amarah. Iya. Apalagi dalam sebuah hubungan rumah tangga gitu ya. Iya. Nah, kemudian nih, yang paling sering kita rasakan sebagai perempuan, apa sih dampak-dampak yang perempuan tuh rasakan dan menganggap hal tersebut sebagai beban untuk mereka? Kalau menurutku sih ini ya, beban emosional. Karena kan laki-laki tuh susah untuk mengungkapkan emosinya. Nah, jadi kita sebagai perempuan nih biasanya jadi penerjemah. Nah, misalkan kalau mereka lagi marah atau mereka lagi diem, tiba-tiba diem gitu, kita kan harus menebak-nebak nih, kayak kira-kira mereka marahnya karena apa ya? Kita bingung nih. Iya, kita harus nebak-nebak nada suaranya, dari gestur tubuhnya gitu kan ya. Kita berasa jadi psikolog dadakan gitu loh. Oh iya, Iya kan? Oke. Mungkin dampak lainnya lagi kali ya. Itu tuh dalam lingkup sosial sih, contohnya kayak tempat kerja atau mungkin di sebuah organisasi gitu. Laki-laki yang bersifat dominan atau agresif itu tuh dianggap kayak pemimpin yang berani, pemimpin yang kuat gitu. Sementara kalau perempuan melakukan hal yang sama, perempuan itu dianggap terlalu mendominasi, rewel atau cenderung kayak jadi ingin menguasai gitu. Padahal sebenarnya hal itu tuh termasuk kayak yang ngebuat karakter laki-laki tuh jadi semakin terbebani. iya, dan perempuan itu jadi pandangannya itu jelek di masyarakat gitu. Nah, kemudian nih, pastinya dalam suatu hubungan ya, yang seperti yang kita rasakan nih, istri itu dalam menjalani sebuah hubungan dengan laki-laki atau suaminya merasa terbebani dengan ego-ego yang suami lampiaskan terhadap istri seperti itu. Kemudian juga dalam sebuah hubungan tentunya penting kan sebuah komunikasi gitu. Sebuah komunikasi itu harus terjalin. Perempuan harus bisa mengatakan bahwasanya aku bisa kok jadi tempatmu untuk rapuh seperti itu. Dan laki-laki bisa secara leluasa gitu, untuk melampiaskan emosinya dengan cara yang benar juga tentunya seperti itu. Dan tidak bersifat agresif dan membebankan bagi perempuan. Iya sih, betul. Kadang tuh kalau misal kita sebagai perempuan ya, kalau misal kita dapat prestasi yang tinggi, justru responnya tuh bukan selamat ya, congrats ya, tapi justru kayak prestasimu kok tinggi banget, nanti cowok jadi minder loh gitu. Itu sih Ya, nah itu karena adanya keyakinan bahwa laki-laki tuh harus unggul gitu kan ya. Padahal itu kan standar yang dibuat masyarakat gitu, bukan fakta yang sebenarnya gitu. Mungkin juga dalam hal lainnya itu kayak misalkan ya, perempuan itu dia terkena tindak kekerasan. Biasanya perempuan itu cenderung untuk dianggap kayak terus nggak apa-apa, itu pasti biasa masalah kecil gitu, namanya memberi pelajaran aja gitu. Padahal itu tuh bahaya teman-teman, karena harusnya mereka itu punya ruang untuk bisa berbicara, bukan mengeluarkan lewat kekerasan. Betul. Jadi toxic masculinity ini selain berdampak yang
berdampak buruk pada laki-laki juga berdampak juga nih pada perempuan. Ya. Khususnya kita sebagai perempuan tuh menjadi tempat pelampiasan ego laki-laki yang terpendam dalam diri mereka ya, belum secara sepenuhnya terlampiaskan seperti itu. Nah, kalau menurut kalian nih, toxic masculinity ini akarnya dari mana sih? Kok bisa muncul toxic masculinity ini? Gitu. Kayaknya tuh dimulai paling awal tuh dari cara mendidik sih. Iya, Jadi betul. dari orang tua mendidik seorang anak laki-laki dan perempuan itu biasanya tuh cenderung berbeda ya. Iya. Anak perempuan itu dididik dengan kasih sayang. Ketika mereka sedih, menangis, cenderung dipeluk, disayang. Tapi ketika anak laki-laki menghadapi trauma yang sama atau ketika mereka jatuh gitu, anak laki-laki itu biasanya selalu dibilang kayak jangan nangis, Kamu cowok gitu ya? Masa cowok nangis Iya, gitu. bener-bener. Jadi hal-hal seperti itu membuat anak laki-laki dan perempuan itu punya pandangan berbeda tentang mengeluarkan emosi. Iya, benar-benar. Cewek lebih kayak bisa mengeluarkan itu kasih sayang Kasih mereka. sayang, iya. Kalau buat Nabila, Iya, betul banget. Kalau menurutku juga dari media ini juga kuat banget dalam menggambarkan sebuah maskulinitas gitu ya. Mulai dari film, animasi, game gitu kan, semua sering menunjukkan bahwa laki-laki itu sebagai sosok pahlawan yang kuat, yang tegas, yang dingin, jarang ngomong gitu, Iya. dan banting. Blackpink gue. Iya. Jadi kebalikannya nih, perempuan digambarkan sebagai sosok yang feminin, yang lembut, Iya, yang sayang iya. gitu. Nah, melalui hal ini itu jadi terbawa gitu, dan terbawa ke cara mereka bersosialisasi ke Memenuhi dunia. banget berarti ini ya. Iya, betul banget. Terus yang aku lihat juga nih dalam keseharian laki-laki, mereka itu mempunyai circle pertemanan di mana ketika salah satu atau anggota dari mereka tuh bisa berekspresi, bisa menyampaikan sisi emosional mereka tuh malah cenderung dianggap suatu hal yang aneh dalam pertemanan mereka, sehingga mereka tuh berusaha untuk menyesuaikan diri agar bisa diterima dalam circle-nya tersebut gitu. Nah, tapi ini kan bukan sisi aslinya mereka kan, jadi mereka tuh merasa terbebani tentunya. Jadi budaya harus maco untuk diterima itu sangat kuat akarnya tuh dalam laki-laki. Itu sih yang bisa berhubungan laki-laki gitu. Jadi kayak mungkin ya toxic masculinity itu bukan tentang hanya laki-laki sebagai individu, Iya. tapi tentang sistem yang membentuk mereka jadi seperti itu. Banyak hal yang mempengaruhi tentunya ya, dari sisi pertemanan, juga media, dan juga cara asuh atau pola didik yang mereka dapatkan dalam keluarga mereka tentu saja. Nah, kemudian nih yang jadi pertanyaan, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai perempuan dan juga masyarakat dalam menanggulangi toxic maskulinitas ini pada laki-laki? Kalau dari aku, kita bisa mulai dari membangun ruang aman bagi laki-laki gitu. Kalau misalnya ada teman kita laki-laki atau pasangan kita nih yang mau cerita atau nangis gitu, kita jangan permalukan, kita jangan bilang cowok kok nangis sih gitu. Jadi kita harus memvalidasi emosi mereka, kita harus dengerin gitu. Jadi pelan-pelan mereka nih bisa belajar kalau mengungkapkan emosi itu bukan berarti mereka lemah. Iya, betul. Jadi mereka tuh bisa mengungkapkan ekspresinya mereka gitu. Iya, gitu lah. Mungkin selain itu bisa melalui candaan sih. Itu kan yang paling sering ya terjadi di masyarakat. Misalkan kayak gini, mungkin di suatu ketika laki-laki itu takut gitu kan. Nah, biasanya masyarakat itu cenderung langsung ngomong, kok takut sih, cowok kok takut kayak gitu kan. Iya, Nah, iya. mungkin hal itu tuh sebenarnya bisa kita balik. Kalau misalnya ternyata perasaan takut itu gak apa-apa loh. Laki-laki gak apa-apa takut karena takut itu manusiawi. Gitu. Jadi dalam kehidupan rumah tangga juga nih antara laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan tuh bisa menjadi tempat rampung nih bagi laki-laki. Bahwasanya perempuan tuh tidak butuh laki-laki yang selalu kuat. Mereka tuh membutuhkan laki yang bisa menjadi tempat untuk tumbuh bersama dalam membangun kerjasama dan juga ngobrol dan juga membangun solusi itu bareng-bareng. Jadi nggak harus selalu laki-laki yang selalu kuat untuk mengayomi perempuan, tapi juga perempuan muncul untuk berperan dalam menjaga stabilitas kehidupan rumah tangga tentunya. Betul banget. Kalau menurutku juga
harus ada pendidikan emosional gitu di sekolah. Ya, jadi anak laki-laki tuh harus diajarkan sejak dini untuk mengenali emosi mereka gitu. Bukan malah ditertawakan kalau mereka lagi rapuh, kalau mereka lagi nangis gitu. Betul. Jadi itu laki-laki tuh membutuhkan ruang gitu ya untuk Iya, betul. mengekspresikan apa yang mereka rasakan selama ini gitu. Nggak harus selalu terlihat kuat, tapi juga mereka tuh butuh tempat nyaman untuk cerita tentunya. Apalagi kalau mereka pas lagi ragu-ragunya nih, punya masalah misalnya ya. Jadi yang kita dapatkan nih hari ini nih, bahwasanya laki-laki tuh nggak harus terlihat kuat dalam masyarakat. Bahwasanya mereka tuh bisa mengekspresikan apa yang ada dalam diri mereka, dan kita sebagai masyarakat harus menjadi tempat yang nyaman untuk cerita dalam laki-laki gitu. Itu sih yang kita dapatkan pada diskusi kita pada hari ini. Oke guys, kita tutup podcast kita hari ini dengan kata sampai jumpa lagi. Wah, terima kasih. Bye.